Shalom, 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 Boker Tov semuanya. Selamat pagi. Kembali saya hadir lewat live streaming ini mengunjungi Anda dimanapun Anda berada. Di rumah, dalam perjalanan, apapun yang Anda mulai lakukan pada hari ini. Firman Tuhan datang kepadamu melalui apa yang saya mau lepaskan kepada Anda. Supaya kita mengerti dan semakin mengenal Dia, bahwa Dia adalah Tuhan. So pagi hari ini saya bersyukur, bersuka cita dapat menjumpai Anda. Dan tagline pada pagi hari ini adalah Knowing Him, He is the Lord. Mari kita kembali buka hati kita untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kita masuk di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Engkaulah Tuhan yang dahsyat, Engkaulah Tuhan yang ajaib. Kami mau masuk di dalam firman-Mu lagi pada hari ini. Kau tuntun kami kembali sehingga betul pengenalan kami kepadamu bukan dari kata orang, tapi kami akan punya pengalaman pribadi setiap hari ketika kami merenungkan firman-Mu. Karena itu kami buka hati kami rindu firman-Mu, kami rindu punya perjumpaan dengan Engkau semakin hari semakin dalam. Kami rindu untuk mengalami Tuhan perjalanan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. So great, awesome. Kemarin kita bahas Efesus pasal yang keempat ayat 15. Saya mau baca lagi buat kita. Melanjuti kemarin Efesus 4 ayat 15 berbicara tentang kita berpegang teguh, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kenapa Roh Kudus menuntun saya untuk saya kembali lagi membagikan Efesus 4:15 ini? Karena kalau kita lihat perjalanan kehidupan kita dan apa yang saya tangkap lewat firman Tuhan yang dibukakan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, Tuhan mengajar kepada saya ketika saya masuk di dalam pelayanan. Tuhan berikan kepada saya supaya saya fokus kepada the times and season of God. Tahukah Anda bahwa Tuhan punya timeline, Tuhan punya agenda ya. Agenda Tuhan itu dahsyat. Jadi ketika Dia mulai membawa saya masuk kepada pelayanan yang penuh, ya tadinya saya bekerja sambil saya juga melayani musik. Tapi satu ketika Tuhan katakan, kamu harus fokus supaya aku mau beritahukan kepadamu tentang hal-hal yang harus diberitahukan di hari-hari yang akan datang begitu. Jadi ketika saya mulai ambil waktu, maka Tuhan mulai mengajar saya untuk saya melihat firman Tuhan lewat waktu-waktu Tuhan. Dan apa yang saya pelajari sampai dengan hari ini lewat waktu-waktunya Tuhan, times and the season of God, maka kita sedang memasuki era di mana Tuhan akan menyatakan dirinya. Dia akan menyatakan dirinya kepada banyak orang. Tentunya Dia akan memperkenalkan lebih dalam lagi siapakah Dia bagi orang yang berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan akhirnya namanya akan dipermuliakan. Jadi apa yang saya mau bagi kepada Anda setiap hari ini yang menuntun kita untuk semakin kita mengerti bahwa kita sedang dibawa Tuhan kepada satu masa. Kan setiap hari adalah harinya Tuhan. Every day is the day of the Lord. Jadi kita sedang dibawa setiap hari untuk berjalan bersama Dia sampai kepada satu masa yang namanya masa pengenalan akan Tuhan. Nah, kalau kita masuk kepada era pengenalan akan Tuhan, maka nantinya orang-orang akan melihat dan memahami bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar pencipta langit dan bumi. Maka itu Efesus 4:15 dikatakan dengan berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran adalah firman yang dibukakan kepada kita. Ketika kebenaran itu dibukakan kepada kita, maka kita diberikan pengertian ada Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Dan Tuhan pencipta langit dan bumi itu diperkenalkan oleh Yesus sebagai Bapa buat kita semua. Sehingga ketika kita mempunyai satu hubungan yang dekat, bukan hanya Tuhan yang kita sembah sebagai yang maha kuasa, tetapi Yesus membawa kita kepada pengenalan yang lebih dekat lagi bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Bapa kita. Maka setelah itu kita akan lihat bahwa apa yang Tuhan mau nyatakan, pembelaannya atas kehidupan kita benar-benar ya dan amin. Nah, pertumbuhan pengenalan akan Dia itu harus bertumbuh setiap hari. Maka itu dikatakan dalam Efesus 4:15, berpegang teguhlah kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Nah, kita sedang memasuki era atau musim di mana Tuhan akan betul-betul memperkenalkan dirinya. Pertama-tama tentunya kepada orang-orang yang Dia kasihi, orang-orang yang Dia tebus. Kemudian Dia akan memperkenalkan dirinya kepada bangsa-bangsa. Ya, tapi terlebih dahulu fokus Tuhan adalah Dia mau memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang Dia tebus. Supaya orang-orang yang ditebus itu memiliki keyakinan, memiliki iman bahwa mereka tidak berjalan sendiri.
Di dalam hari-hari yang mereka lalui, banyak tantangan yang mungkin dialami oleh orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa sekalipun tantangan-tantangan kita lalui, tapi kita berbeda dengan orang-orang yang di luar. Karena sekalipun kita menghadapi tantangan, maka Tuhan berkata, I am with you always. Aku beserta dengan kamu sampai kesudahan alam, bahkan firman Tuhan katakan. Jadi kepada orang-orang yang disebut milik kepunyaannya, dia mau menegaskan kepada kita semua bahwa sekalipun kita melalui hari-hari yang kita lihat kesulitan, permasalahan, tapi Tuhan mau berkata begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku beserta dengan engkau. Aku beserta dengan engkau. I am with you always. Aku beserta dengan engkau. Jadi kalau firman Tuhan itu datang, apa yang saya lepaskan kepada Anda, mari kita berpegang teguh kepada firman yang kita terima setiap hari, supaya kita semakin kuat. Sebab ketika kita berpegang teguh, maka kita tidak akan digoyahkan oleh apapun juga. Dan kita harus tahu, berjalan bersama Tuhan, Dia selalu akan menyatakan siapa dirinya hari-hari yang kita lalui. Artinya mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat, itu akan kita alami. Pertolongan demi pertolongan akan kita alami. Sebab Tuhan yang kita sembah, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Jadi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, itu mengarah kepada Dia. Apapun, bahkan masalah yang kita hadapi, itu juga mengarah kepada pengenalan akan Dia. Jadi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Karena ada ayat lain yang kita perlu tahu, yang Tuhan sukai adalah pengenalan. Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Lihat di sini. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Ini berbicara begini, Tuhan lebih menyukai orang mendapat mengenal Dia secara pribadi daripada kegiatan-kegiatan agamawi. Itu maksudnya. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Ini Tuhan sendiri, kata akunya ini huruf besar. Berarti gini, lihat. Di dalam Hosea 6 ayat 2, ini saya mau bagi kepada Anda, ada dua hal. Dikatakan, aku menyukai kasih setia. Apakah itu kasih setia? Itu adalah anugerah, itu adalah chesed atau grace dalam bahasa Ibrani-nya. Jadi Tuhan menyukai kasih karunia, Tuhan menyukai kasih setia. Maka itu kasih setianya telah dibuktikan di atas kayu salib. Kita akan segera memasuki minggu-minggu Paskah. Ya, kita akan masuki minggu-minggu Paskah dan kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang kasih setia, tentang kasih karunia. Yang kedua, dia katakan dia menyukai pengenalan lebih daripada korban sembelihan, korban bakaran, lebih daripada ketetapan yang bisa dilakukan oleh manusia. Tuhan katakan artinya begini, percuma saja ketetapan yang dilakukan oleh manusia tanpa pengenalan. Karena Tuhan lebih suka pengenalan. Jadi ketika kita punya hati untuk gini, aku mau mengenal Engkau lebih Tuhan. Aku mau mengenal Engkau. Nah pada hari ini saya mau katakan kepada Anda, apakah prioritas dalam hidupmu? Apakah prioritas hidupmu hanya bekerja, mencari sesuap nasi, bekerja, atau prioritas hatimu adalah begini, aku mau mengenal Tuhan, aku mau mengenal penciptaku lebih dekat lagi, dan semakin dekat lagi. Sebab kalau sesuai dengan musimnya, musim sekarang adalah musim di mana Tuhan sedang memperkenalkan dirinya. Jadi this is the season of knowing Him. Ini adalah musim pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau Tuhan katakan ini adalah musimnya, kemudian kita membuka hati untuk merindu mengenal Dia, maka Dia akan memperkenalkan dirinya kepada kita semakin hari semakin dahsyat, semakin luar biasa. Dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita juga akan melihat pertolongannya. Kita akan melihat mujizatnya. Karena itu saya mau beritahu kepada Anda semua, jangan hilang kesempatan ini. Jangan hilang kesempatan musim pengenalan akan Tuhan ini. Mari kita ikut di dalamnya, kita rindu untuk mengenal Tuhan. Sebab akan ada saatnya di mana pintu pengenalan akan Tuhan atau pintu kasih karunia itu akan ditutup dan orang sulit untuk mengenal Dia. We are in the right time, the season of knowing Him. Kita ada di dalam musim pengenalan akan Tuhan. Don't take it for granted. Jangan anggap ini biasa-biasa saja. Take it deeply, seriously. Mari ambil secara dalam, secara serius. Bahkan kita berkata begini, Tuhan, aku tidak mau ketinggalan. I do not want to be left behind. I want to know you
personally. Aku mau mengenal engkau secara dalam, lebih dalam lagi. Sebab Tuhan suka untuk orang-orang yang mengenal akan Dia. Haleluya. Amin, 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 amin. Nah, ada satu ayat lagi tentang pengenalan ini. Itu 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Coba kita lihat. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami. Sekarang dengan perantaran mereka. Dengan perantaran kami. Ia menyebarkan karuman. Apa itu? Pengenalan akan Dia di mana-mana. Tuhan mau juga lewat hidup kita. Pada akhirnya kita membawa kepada banyak orang dimanapun kita berada. Yaitu apa? Keharuman akan pengenalan akan Tuhan. Apa yang kita mau beritakan kepada orang lain? Kita beritakan kepada orang lain adalah pengenalan akan Dia. Encounter with Him. Satu perjumpaan demi perjumpaan demi perjumpaan. Akhirnya orang akan melihat Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam perjalanan kita setiap hari. Jadi saya mau katakan kepada Anda hari ini kembali. Mari terus jangan berhenti. Berjalan terus setiap hari. Katakan Tuhan setiap hari yang aku lalui. Setiap kali aku memasuki hari yang baru. I want to know you more. Aku rindu mengenal Engkau lebih. Sebab bau karuman pengenalan akan Engkau Tuhan. It has to be my perfume. Haleluya. Parfum yang ada pada kita adalah parfum pengenalan akan Tuhan. Supaya kemanapun kita berada, orang bisa melihat dari sikap kita, orang bisa lihat dari cara kita berpikir, orang bisa lihat dari perkataan kita, orang bisa melihat gaya hidup kita. People can smell our aroma. Haleluya. Orang dapat mencium aroma kita. Dan aroma kita sama seperti dikatakan dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Yaitu kita menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi ingat, dalam pekerjaan kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Beginilah orang-orang yang mengenal Tuhan. Kehidupannya seperti apa, hatinya seperti apa. Maka kita akan lihat orang Tuhan yang memberkati kita, menolong kita karena kita rindu untuk mengenal Dia. Jadi orang-orang yang mau mengenal Dia itu adalah selalu membuka diri untuk apa? Untuk selalu di-upgrade hidupnya. Karena semakin kita mengenal Dia, maka hidup kita tuh akan ter-upgrade. Dulu mungkin kita tidak tahu apa-apa, semakin kita mulai mengerti. Dulu mungkin kita adalah orang yang terbelakang, yang mungkin dianggap bodoh oleh dunia. Tapi ketika kita mulai mengenal Dia, kita mulai upgrade. Karakter kita mulai ter-upgrade. Cara berpikir kita mulai ter-upgrade. Dan akhirnya betul, orang-orang yang rindu mengenal Tuhan pasti dong akan dibela oleh Tuhan. Tidak mungkin orang-orang yang punya kerinduan mengenal Dia lalu dipermalukan. No, never. Orang-orang yang rindu untuk mengenal Dia itu akan dipermuliakan, di-upgrade hidupnya, di-upgrade cara berpikirnya, di-upgrade perkataannya, di-upgrade tingkah laku dan karakternya. Semakin berkenan di hadapan Dia. Sebab pada akhirnya orang-orang ini akan menyebarkan bau keharuman pengenalan akan Tuhan di mana-mana. Mulai dari rumah sendiri, kemudian lingkungan yang lebih luas lagi, teman-teman, lingkungan lebih luas lagi dalam dunia pekerjaan, lebih luas lagi sampai ke bangsa-bangsa. Sebab kita menyebarkan bau karuman pengenalan akan Tuhan. So biarlah hari ini adalah hari di mana kita berkata, aku rindu untuk mengenal Engkau lebih Tuhan. Di dalam musim ini, musim di mana pengenalan akan Tuhan ada hari-hari ini. Dan Tuhan menyingkapkan lewat firman-Nya, aku mau berpegang teguh dari apa yang aku terima. Firman Tuhan adalah kebenaran. Sebab aku tahu perjalanan hidupku, apapun yang ada di sekelilingku, semua mengarah kepada Dia. Seperti yang dikatakan oleh Efesus pasal yang keempat tadi. Sebab itu bersukacitalah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tidak meninggalkan engkau, Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri, tapi Dia beserta dengan engkau dalam perjalananmu hari lepas hari. Sebab Dia melihat kerinduanmu. Kalau kerinduanmu untuk mengenal Dia, maka Dia akan selalu hadir di dalam hidupmu. Lihatlah hatimu, check your heart, whether you have the heart to know Him. Then when you have the desire to know Him, then He is going to be very close to you. He is with you. Dia akan sangat dekat dan Dia sangat dekat dengan orang-orang yang mencari Tuhan. So God bless you all. Biarlah hari ini kita lalui
dalam kegiatan kita, kita berkata, Tuhan terima kasih. Kalau aku melalui hari ini, kalaupun aku sedang berjalan di dalam gelombang yang besar, atau sedang ada di dalam permasalahan besar, aku mau lihat Tuhan di dalam masalah ini. Sebab aku tahu Engkau menjadikan aku saksi, sehingga aku dapat menyebar bau harum pengenalan akan Tuhan dimanapun aku berada. Praise the Lord. So have a good day today. Have a good time knowing Him. Biarlah hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita menjadi teladan bagi banyak orang. Dan orang akan ketemu dengan kita merasa luar biasa kamu ya. Kamu bisa menghadapi masalah yang besar. Karena apa? Dan kamu akan berkata, sebab aku memiliki Tuhan yang beserta dengan aku. Nah, biarlah hari ini penyertaan Tuhan menyertai Anda. Doa saya pada hari ini, let the grace of the Lord, biarlah kasih karunia menyertai Anda dimanapun Anda berada. Sebab Tuhan dekat dengan orang yang mencari Dia. Dimanapun Anda berada, Tuhan juga ada di situ. Dan Tuhan melepaskan kita dari permasalahan kita. Biarlah hari-hari ini, minggu ini adalah minggu di mana kita akan merasakan pertolongannya. Sebab Paskah itu adalah merupakan satu pengalaman, satu momentum yang sangat luar biasa, yang Tuhan juga mau kita alami di zaman kita, di hari-hari di mana kita ada, supaya namanya menjadi bau yang harum dimanapun kita berada. God bless you all. Sekali lagi, have a good day, have a good time knowing the Lord, and you will not regret. Anda tidak akan menyesal. Semakin kita mengenal Dia, maka Dia akan melihat, Dia akan menyatakan kuasanya. Dia akan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Karena Tuhan telah melihat hati kita. Pembelaan Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Praise the Lord. Saya excited ya. Setiap hari rasanya mau ngomong cepat. Karena memang I feel the energy of the Lord. Saya rasakan satu kegairahan Tuhan yang ada pada saya, yang terus saya mau bagikan kepada Anda. Karena Tuhan juga tidak tahan untuk menyatakan kasih setianya. Tuhan juga tidak tahan untuk menyatakan anugerahnya, menyatakan pembelaannya, supaya kita tahu dan kita tahu dan kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang adalah Bapa kita. Praise the Lord. Nanti di tempat di mana kita ada, di negeri Anda, di kota Anda, bahkan di bangsa di mana Anda tinggal, akan mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Dan kemudian waktu kita berdoa untuk negeri kita, kita berdoa untuk bangsa kita, jangan lupa berdoa begini, Tuhan perkenalkanlah dirimu kepada bangsa kami, bahwa Engkaulah Tuhan. Haleluya. How dahsyat sekali Dia, Tuhan pencipta langit dan bumi, di mana Tuhan mau kita dekat dengan Dia, bahkan hubungannya kita dengan Dia menjadi satu keluarga. Kita bisa berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Praise the Lord. Have a good time today. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Anda, memberkati hidupmu, memberkati kegiatanmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu. Dan ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan. Amin. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire. Stay deep in this revelation. Stay alive and stay connected with His covenant. Jangan kita goyah, tapi tetapkanlah hatimu. Jadilah teguh, bertumbuhlah karena kasih setia, karena kebenaran dibukakan kepadamu, supaya hidup kita dalam perjalanan kita, apapun yang ada di sekeliling kita, itu semua mengarah kepada Dia. Dan akhirnya kita mengenal Dia secara pribadi, bahwa benar Dialah Tuhanku, Dia adalah Bapakku yang dahsyat. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. I love you. Sekali lagi I love you and I love you. Sampai jumpa dalam perenungan yang berikut. Yes.